dia katakan sudah 800 tahun atau kurang lebih wanita-wanita tidak memegang lagi tugas publik di dalam gereja. Pernah zaman dulu katanya ada yang disebut diakones, yaitu wanita-wanita diakon. Ingatlah, sekarang sudah Sri Paus buat suatu panitia untuk memikirkan apakah wanita bisa diangkat sebagai diakon. Vincentius sudah memikirkan itu pada abad ke-17. Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, mari kita hari ini melihat sedikit sejarah dari ibu-ibu Caritas yang adalah kelompok pertama yang diciptakan oleh Vincentius sebelum Lazaris, sebelum Putri Kasih, sebelum semua seminari dan lain-lain. Yang pertama inilah Nyonya-nyonya Caritas, ibu-ibu Caritas. Dan ini diciptakan oleh Vincentius justru waktu dia bosan tinggal di rumah de Gondi, di mana dia hanya dipakai sebagai pembina rohani untuk Madame de Gondi dan untuk mendidik anak-anak. Dia lari ke kampung Châtillon-les-Dombes. De Bérulle tahu bahwa di situ ada suatu paroki tanpa pastor paroki, maka dia menolong Vincentian atau Santo Vincentius untuk pergi ke sana. Dan pada suatu hari, waktu dia sedang mempersiapkan misa, di sakristi ada seorang ibu yang mendekatinya dan berkata, dekat Châtillon-les-Dombes ini ada suatu keluarga yang semua anggotanya sakit. Saya kira malaria, karena ini daerah dari rawa-rawa. Dan Vincentius dalam khotbah memberi petunjuk untuk berkata, kita harus memperhatikan orang-orang yang sakit. Habis misa, Vincentius pulang ke pastorat, tetapi sore dia mau pergi mengunjungi keluarga itu dan dia melihat bahwa ada semacam perarakan ibu-ibu yang pergi dengan bawa makanan, bawa ini, bawa itu, dan pulang dengan tangan kosong, kadang-kadang beristirahat di pinggir jalan karena capek. Dia pikir, wah, ini keluarga yang malang itu, yang miskin itu, hari ini keterlaluan, terlalu banyak dan besok akan dibuang. Harus diorganisasi, diaturkan cara menolong orang miskin. Dan oleh sebab itu dia panggil ibu-ibu yang mau bertemu bersama dan dia mulai bicara dengan mereka. Cara mana kita akan mengatur itu? Dan dengan demikian mulailah bersama dengan ibu-ibu, bukan ciptaan dari Vincentius, mereka membuat aturan dengan memilih orang yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara untuk 3 tahun. Lalu dengan semua cara mengunjungi orang sakit, hari ini keluarga itu atau ibu itu kepada orang-orang tertentu, besok yang lain, dan datang lagi melaporkan, melihat bagaimana. Itu yang permulaan. Dan sesudah itu Vincentius selalu menciptakan yang kelompok itu di setiap kampung di mana dia mengadakan misi.
selalu sesudah misi diciptakan kelompok nyonya-nyonya Caritas atau ibu-ibu Caritas. Dan terjadi bahwa di Paris ada nyonya-nyonya besar yang kaya, yang berkata, oke, baik untuk kampung, tetapi orang miskin banyak juga di kota. Maka mulailah nyonya-nyonya Caritas di Paris juga, dan nanti di kota lain seperti Roma, seperti banyak kota lain. Dan mereka mulai dengan mengatur kunjungan orang-orang sakit di rumah sakit yang disebut Hotel Dieu, yaitu rumah sakit Allah yang terbesar di Paris. Sesudah itu mereka juga diberi tugas untuk mengunjungi orang-orang yang akan dikirim ke Marseille sebagai orang yang nanti dihukum kerja paksa menjadi pendayung di atas kapal-kapal yang dari tentara, itu orang yang paling dihina. Mereka juga disuruh memperhatikan anak-anak yang terbuang, yang dipungut oleh putri kasih, untuk kunjungi, mendidik, memberi derma. Mereka disuruh juga mengunjungi orang sakit, orang miskin di rumah, selalu ala Vincentius, selalu mendekati orang di mana mereka berada. Dan tentunya Vincentius sendiri berkata pada suatu ketika kepada nyonya-nyonya Caritas dari Paris, tanyalah orang miskin di mana mereka merasa paling dibantu, kalau dibawa ke rumah sakit atau kalau dikunjungi di rumahnya. Itu yang barangkali perlu kita pikirkan kembali. Kita terlalu sekarang langsung ke rumah sakit, ke rumah orang lanjut usia, kunjungi dulu di tempat mereka berada, di dalam lingkungan yang barangkali sangat miskin, apalagi pada zaman itu. Tetapi jangan segan pergi ke tempat yang kotor, yang kurang menarik, dan untuk itu sungguh-sungguh berkata kepada orang miskin bahwa kita menghargai mereka sebagai manusia, bukan hanya mau membawa mereka untuk diobati ini itu, tetapi mendekati mereka dalam lingkungan mereka. Yang sangat menarik itu waktu Vincentius mengadakan suatu musyawarah dengan putri atau nyonya-nyonya Caritas dari Paris, ibu-ibu Caritas dari Paris, dan sesudah mengadakan perhitungan untuk lihat berapa uang masuk, berapa dikeluarkan, dan selalu tekor. Dia juga melihat bahwa dari musyawarah sebelumnya sudah ada 6 nyonya yang meninggal karena umurnya, karena apa saja, dan belum ada yang baru masuk. Dia katakan jangan-jangan nanti berhenti kalau akhirnya jumlah nyonya itu tidak cukup, dan dia mau mengganti mereka. Dan untuk itu dia berkata sesuatu yang sangat menarik. Dia katakan sudah 800 tahun atau kurang lebih wanita-wanita tidak memegang lagi tugas publik di dalam gereja. Pernah zaman dulu katanya ada yang disebut diakones, yaitu wanita-wanita diakon. Ingatlah, sekarang sudah Sri Paus buat suatu panitia untuk memikirkan apakah wanita bisa diangkat sebagai diakon. Vincentius sudah memikirkan itu pada abad ke-17. Dia berkata memang diakones itu diberikan tugas mengatur
perempuan-perempuan mengatur dan pun mendampingi rasul-rasul. Dalam surat pertama kepada umat di Korintus, Paulus berkata bahwa dia dan Barnabas satu-satunya dari rasul-rasul termasuk Petrus yang tidak didampingi oleh wanita. Ini selibat untuk pastor-pastor muncul di dalam gereja kita pada abad ke-12 dengan Gregorius Agung. Tetapi sebelumnya tidak ada selibat untuk imam-imam dalam gereja Katolik Roma, dan tetap tidak ada dalam gereja Maronit, dalam gereja di bagian timur. Tetapi ya tentu Vincentius tidak memikirkan hal itu, tetapi dia memikirkan dulu ada peranan dari wanita dalam gereja, bukan secara perorang-orangan, tetapi sebagai suatu kelompok diakones. Dan dia berkata, kamulah atas penyelenggaraan ilahi menjadi bangkitnya kelompok itu. Luar biasa. Bangkit suatu kelompok wanita yang punya peranan pokok inti dalam gereja, terutama untuk menginjili orang miskin. Itulah semangat yang dari Vincentius, dan tentunya kelompok itu makin berkembang di seluruh Prancis, di Italia, di Polandia, dan sesudah itu akhirnya dijadikan suatu kelompok internasional pada tahun 1971, suatu asosiasi Caritas yang lama-kelamaan makin berkembang dan menjadi bukan lagi Nyonya Caritas, tetapi International Association of Charities, yaitu kumpulan internasional dari Caritas. Tentunya wanita saja. Kalau Ozanam dia buat untuk wanita dan laki-laki. Tetapi toh ini penting justru dalam gereja sekarang, menyadarkan umat kita bahwa wanita bukan untuk melayani di sakristi atau untuk cuci kain-kain dan menyapu gereja, tetapi yang punya peranan aktif dalam keputusan, dalam pelaksanaan sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu tugas sekarang ada 250.000 sukarelawan di 50 negara termasuk Indonesia, dan tugasnya berjuang untuk melawan semua bentuk kemiskinan, bentuk ketidakadilan, bentuk penginggiran orang yang tidak dipeduli. Dan ini dengan kerja pada tahap atau tingkat rumput, bukan organisasi di atas dengan semua, tetapi sungguh-sungguh terjun menjaga spirit atau semangat Vincentian dengan kontak langsung dengan orang miskin, kontak langsung, bukan menerima mereka tetapi mengunjungi mereka, dan partisipasi untuk mengangkat orang miskin menjadi yang mengerjakan
untuk keluar dari kemiskinannya, bukan membantu mereka dengan derma dari atas, tetapi memperdayakan mereka supaya mereka mampu berdikari, menemukan kembali harga diri. Dan tentu kerjasama dengan semua bagian dari Vincentian, keluarga Vincentian, semua cabang, dan dengan menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan keadaan setiap negara. Kita bisa lihat bahwa sekarang ibu-ibu Caritas atau AIC, International Association of Caritas, atau Nyonya-Nyonya Caritas, punya suara di UNESCO, yaitu bagian dari PBB untuk semua kebudayaan, pendidikan, dan semua yang ada sangkut paut dengan yang daya manusia. Mempunyai juga suara dari ECOSOC, yaitu Economical and Social Council of the United Nations, yaitu kelompok sosial dan ekonomi dari PBB. Mereka juga punya suara dalam Eropa, yang konsil atau lembaga Eropa. Mereka punya suara dalam International Catholic Organization, yaitu organisasi internasional Katolik. Mereka punya suara dari EAPN, European Anti-Poverty Network, yaitu kerja untuk melawan kemiskinan di Eropa. Dan mereka punya macam-macam proyek itu, tetapi tetap dengan terjun, tetap dengan ada di tempat di Asia. Mereka hadir di Indonesia, di Jepang, di Filipina, di Taiwan, di Thailand, dan di Vietnam. Seperti jaringan muda Vincentian. Selalu perlu kita mendorong supaya kaum awam merasa bukan sebagai membantu pastor, tetapi pastor sebagai pembantu mereka. Ini ide dan tujuan Vincentian, selalu mengutamakan kaum awam. Kalau ada yang biarawan, biarawati, kalau ada yang kongregasi, baik, tetapi sebagai orang yang akan menjiwai kaum awam, bukan memakai mereka. Godaannya, tahu bahwa putri kasih diciptakan oleh Vincentius justru sebagai pelayan-pelayan Caritas, pelayan-pelayan kelompok Nyonya-Nyonya Caritas. Saya khawatir sekarang sedikit sebaliknya. Nyonya-Nyonya Caritas sebagai pelayan putri kasih. Salah. Sebaliknya, kami pastor, sister harus mendengar, mendampingi, melayani mereka kaum awam yang sungguh-sungguh di lapangan, sungguh-sungguh bisa kerja. Putri kasih pertama, seorang gadis dari kampung Nassau, Marguerite Nassau, yang justru datang ke Paris untuk melayani di dalam satu paroki Nyonya-Nyonya Caritas. Dan
Nona Legra atau Louise de Marillac langsung ambil gadis itu, yang menarik gadis-gadis lain, dan dari situ timbul putri-putri kasih sebagai yang akan membuat nyonya-nyonya Caritas makin dilapangkan, makin bisa bekerja. Maka sekarang juga harus kita pikirkan itu, bagaimana kita di Indonesia memperkembangkan sesuatu yang sungguh-sungguh membuat nyonya-nyonya, wanita-wanita Katolik merasa berkuasa untuk melawan kemiskinan.